Bapak Ibu, shalom, selamat sore semuanya. Shalom. Sore. Mari kita bangun berdiri, kita akan lagu pramisa dulu sebelum misa dimulai. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kita semua bersama di dalam Tuhan saling rukun dan damai. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memulai lagu ini. Berikan Shalom. Shalom. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, berikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekarang Bapak-Bapak ya, sungguh alangkah baiknya kalau kita hidup rukun dan damai di dalam Tuhan. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Yang wanita, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun tangannya di atas kepala yuk. bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Selamat sore, shalom Bapak Ibu, Mami, Romo semuanya. Kita akan memulai misa syukur perayaan pendalaman Alkitab Thomas Blessing. Dan pas bertepatan dengan hari ulang tahun pembimbing rohaninya Ibu Iren Purwito. Mari kita persiapkan diri, kita angkat satu lagu pujian untuk memasuki gerbangnya Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Mari bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan untuk kita semua. Mari kita bersukaria. Hari ini hari yang telah
jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, besok bersuka, nanti bersuka, bersuka citalah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Silahkan duduk. Romo Stef, Suster, Ibu Iren, Ibu Cun, serta seluruh keluarga, dan tak lupa komunitas PA Blessing. Shalom, selamat sore semuanya. Hari ini kita merayakan Ekaristi yang sangat spesial karena pertama Anda sudah melakukan Praise and Worship Rally. Ternyata yang namanya rally bukan cuma mobil ataupun rally motor, tapi Praise and Worship pun bisa rally. Ya, sehingga lalu dari pagi Anda berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan sambil bergembira di tempat ini karena pembimbing Anda, Ibu Iren, hari ini berulang tahun yang ke-67. Maka menuju ke sini gangnya macet sekali. Tukang jajanan banyak sekali. Bu Cun berkata, saya nggak mau naik sebelum Romo Yus datang. Lah iyalah, di bawah ada jajanan, lebih baik dia nongkrong di bawah, ya kan? Bisa ngemil ini, ngemil itu, ya. Nikmati kebersamaan, kegembiraan dalam komunitas, itu juga saya kira menjadi kekuatan kita dalam perjalanan di dunia ini. Kita hari ini merayakan Ekaristi dan langsung dijadikan misa hari Minggu, sehingga kabar baiknya besok Anda besok bangun siang, ya. Maka ini disamakan dengan misa hari Minggu besok, ya. Mari kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kelalaian kita, agar Ekaristi ini berkenan kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari kita bangkit berdiri, kita madahkan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami.
Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini kami dikumpulkan bersama-sama di rumah ini untuk mensyukuri rahmat anugerah yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Iren. Kasih-Mu berlimpah dalam hidupnya dan ia terus membagikan kasih itu kepada sesamanya. Biarlah komunitas ini yang terus bertekun dalam mewartakan dan juga mendalami sabda-Mu bisa terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan juga belas kasih kepada sesama. Biarlah nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan firman Tuhan. Bacaan pertama, Yeremia bab 31 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi firman Tuhan, kita naikkan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, firman-Mu lah yang menyembuhkanku, firman-Mu lah yang menyelamatkan aku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. sekali lagi Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Kita berdiri. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pasti hidup pengennya sehat, sempurna. Soal organ-organ tubuh kita, baik organ tubuh yang kelihatan di luar ini maupun organ tubuh yang dalam, itu kita pasti pengennya sehat. Tapi seandainya kita main-main sedikit dan berandai-andai, kalau ada 3 kekurangan, buta, tuli, bisu, nggak bisa lihat, nggak bisa denger, nggak bisa ngomong. Kalau harus milih salah satu, ini hanya sekedar permainan ya, bukan yang berharap bukan, tapi ini hanya sekedar permainan. Kalau harus milih salah satu yang nggak ada, yang nggak bisa kita lakukan, entah melihat, ngomong atau tuli, kira-kira Anda pengen yang mana? Ini pertanyaan. Pasti bilang nggak pengen semuanya, nggak boleh. Namanya juga permainan, harus milih salah satu. Siapa yang pengen lebih baik saya bisu, nggak ngomong. Yang penting bisa lihat, yang penting bisa dengar. Pokoknya nggak ngomong. Hah? Oh, yang di Zoom ada 1.000 orang ya. Ya. Di sini juga ada sekitar 1.000, tapi termasuk yang di kaca, yang di cermin itu. Itu kan cerminnya berlipat kali ya. Terima kasih yang di Zoom sedang ikutin juga dari berbagai tempat ya. Untung Anda nggak datang, karena kalau Anda datang pasti tempatnya nggak muat ya. Ini penuh sekali tempatnya ya. Oke, siapa yang lebih memilih aku nggak ngomong nggak apa-apa, aku bisu nggak apa-apa? Oke. Siapa yang memilih lebih baik nggak denger, tuli? Ada yang pengen jadi orang tuli? Oke.
dari 3 handicap itu ya, ini kan harus berpikir apa yang paling ingin aku rasakan di dunia ini yang aku nggak boleh lewati. Tapi kalau kita harus punya kekurangan berarti kita nggak dapatkan itu. Siapa yang memilih buta? Nggak lihat. Ini banyak yang nggak unjuk tangan dari tadi ini. Diajak main bukannya ikutan. Ibu Cun, saya tanya deh, Ibu Cun dari 3 pilihan itu handicap, misalnya cuma main, lebih baik nggak ngomong. Kenapa? Kalau udah tua nggak kepengen ngomong. Yang penting bisa lihat, yang penting bisa denger. Ya, walaupun cuma au nggak bisa nyaut nggak apa-apa ya. Oke, padahal selama ini ilmunya adalah ngomong. Mungkin kan udah puas ngomong ya. Ibu Iren, kalau punya 1 handicap, apa yang pengen ya itu bagian itu kalau diambil ya sudahlah. Apa? Iya. Nggak bisa ngomong. Oke. Oke. Ya. Ajarannya Romo Steve. Romo Steve kalau jadi imam lebih baik jadi imam yang buta, imam yang tuli, atau imam yang bisu? Yang tuli mau, biar tidak dengar kalau ada yang pengakuan atau gosip-gosip itu. Sehingga tetap terus mewartakan. Pintar jawabannya. Pokoknya tuli ya. Lebih baik tuli, nggak denger gosip, nggak denger kritikan orang juga ya. Masih bisa ngomong, mewartakan, masih bisa melihat. Bapak Ibu, saudara-saudari, Ibu Cun itu sangat ragu pada saya sebagai moderator Thomas karena mata saya yang kanan ini nggak lihat, maka yang kanan kemana, yang kiri kemana, yang kiri lihat ya, yang kiri lihat ini, jelek-jeleknya Anda nih lihat semua saya detail ya. Ini saya nyetir mobil, ngedit video, bikin buku, belajar dari TK sampai S2 di Filipina, ya matanya modalnya 1 ya. Tapi yang kanan ini Anda cakep semua nih. Ya, cakep semua, saya nggak lihat bentuk Anda. Dan umur 67 juga nggak kelihatan Bu Airin ya. Karena memang dari kecil kena virus ini mata. Kata Bu Cun, aduh moderator Thomas dari Romo yang ganteng, Romo Adri Budi, ini dapat Romo yang jereng matanya, kurus, apalagi tampilannya kayak gembel ya kan. Waktu itu kan saya panggilannya Yus Gembel, panggilannya waktu itu. Kalau sekarang udah nggak ada yang berani panggil saya Yus Gembel, Yus Direktur sekarang, Direktur Samadi. Nah, kalau di film Kakak Bos, ini si Rofi ini manggil saya Kakak Bos, Kakak Bos. Tapi buat saya tidak melihat itu pasti suatu yang tidak mudah ya dalam hidup ini. Tetapi saya kira kadangkala Tuhan itu mengaruniakan karunia yang lain kepada orang yang tidak melihat ya. Beberapa penyanyi itu bagus lagunya, nyanyinya, suaranya ketika dia tidak melihat ya. Penyanyi buta bagus-bagus banyak ya. Tapi saya kira mari kita renungkan kalau kita punya ketidaksempurnaan itu kita sebaiknya bagaimana. Mungkin Anda pernah dapat sebaran video di Instagram, konten di sosial media, suaranya suara saya, tetapi adegannya itu tentang, waktu itu saya khotbah memang di Taman Doa yang di PIK Pantai Indah Kapuk, bukan Akitanya, tapi yang Taman Doa yang dekat ruko-ruko itu tuh ya, hati suci ya. Di situ yang jaga toko rohani di situ 1 orang bisu tuli, 1 orang tidak melihat. Lalu
ketika ketemu saya ngobrol dengan mereka. Yang buta mendengar, ya. Tapi yang bisu tuli ya melihat, ya. Yang buta bertanya, bagaimana wajah Romonya, katanya. Oh, tidak terlalu ganteng, tapi kayaknya baik Romonya. Jadi mereka saling bertukar informasi. Sedangkan yang tidak mendengar bertanya, Romo ngomong apa? Romo ngomong apa? Lalu yang buta membantu. Dan dalam adegan video itu, ketika mereka pulang, mereka goncengan naik motor. Tentu bukan yang buta yang di depan. Kalau naik motor yang buta di depan ya udah pasti langsung nubruk, ya kan. Tapi yang bisu tuli di depan, yang buta di belakang tapi mendengar dan bisa bicara. Saya melihat pemandangan itu suatu pemandangan yang luar biasa. Ketika orang punya kekurangan, tapi bertemu dengan orang lain yang punya kekurangan, ternyata mereka bisa saling melengkapi dan jadi kesempurnaan. Ya. Dan saya kira hakikat hidup berkomunitas itu kayak gitu sebetulnya. Nggak ada yang bisa ngaku di sini saya sudah sempurna, nggak ada. Pasti punya kekurangan semua, ya. Dan ketika kita disatukan dalam hidup berkomunitas, disitulah kita menjadi pribadi yang utuh dan sempurna karena dilengkapi dengan kekuatan dari saudara-saudari kita, ya. Maka kenapa Bu Cun, Bu Airin, ya, dari dulu itu selalu ngomongnya pentingnya komunitas. Beriman itu bisa aja sendirian dalam kamar, baca kitab suci, doa sendirian dalam kamar bisa. Tapi ketika kita masuk dalam komunitas, maka ini seperti di booster, seperti diberi kekuatan, ya. Sama kita para imam juga gitu. Imam kalau tidak berkomunitas, saya khawatir hilang dia, ya. Maka kenapa Romo Step sering main-main ke Samadhi? Kalau dia cuma di tempat kosnya sendirian misalnya, hilang terus dia. Nggak tahu mah tante siapa, dia hilang, ya kan. Tapi ya karena dia punya komunitas, ya, rekan imam, ya, itu kita bisa saling meneguhkan dan saling menguatkan. Apakah imam yang sempurna punya kelemahan, tetapi ketika kita berjumpa, ya, dengan orang yang bisa meneguhkan kita, itu saya kira kekuatan. Dan saya kira betul kata seorang filsuf, yang sama itu mengenal yang sama. Lalu saling ukur frekuensi, yang sama mengenal yang sama. Burung yang hinggap di sebuah pohon, kalau Anda cermati, biasanya sejenis, burungnya sejenis. Enggak belang-belang, enggak campur-campur. Kenapa? Karena memang frekuensinya sama, maka kumpulnya sama yang sama juga. Ya. Orang yang senang baca firman Tuhan, pasti kumpulnya sama yang suka baca firman Tuhan. Ya. Orang yang suka pelayanan, ya pasti akan kumpul bersama yang suka pelayanan. Orang yang suka makan bakmi akan kumpul sama yang suka makan bakmi. Yang suka naik sepeda akan bikin grup goes, ya. Tetapi juga anak yang tukang nyontek di sekolah akan kumpulnya juga sama yang tukang nyontek. Saya waktu SMP kumpulnya sama yang tukang tawuran. Jadi pulang sekolah bawa rantai sepeda itu, langsung kasih kode frekuensi sama. Sama-sama dari rumah bawanya rantai sepeda gitu. Jadi pulang ke sekolah berantem gitu, ya. Tapi ya frekuensi berubah ketika saya naksir cewek ranking 1 di kelas. Malu dong naksir cewek juara, tapi sayanya hidupnya kacau kayak gitu kan. Maka lalu saya mulai alih frekuensi. Saya bergabung sama teman-teman yang rajin studi kelompok, belajar kelompok. Rajin belajar bersama, ranking saya naik. Akhirnya bisa deketin ranking 1. Walaupun gak bisa ngalahin dia. Karena biasanya masa SMP itu cewek biasanya memang juara. Ya, anak-anak cewek itu masa sekolah itu biasanya juara. Karena ya memang tingkat kecerdasan cowok berkembangnya belakangan biasanya. Ya. Waktu kuliah mungkin cowok yang
intelektualnya bisa bertumbuh berkembang. Tapi ketika masa remaja itu intelektualitas cewek itu sudah matang. Sehingga memang lebih kesadaran belajar dan sebagainya, teliti, tekun, itu lebih menang daripada anak-anak cowok ya. Maka lalu hidup saya berubah ketika kumpul sama frekuensi yang begitu. Bapak-bapak yang suka main golf kumpulnya sama yang suka main golf. Yang suka ke panti pijet jari-jari ampuh, itu kumpulnya juga sama yang suka jari-jari ampuh. Jadi sebetulnya ini ingin mengatakan apa? Gak usah heran ketika komunitas itu bertumbuh karena disatukan oleh frekuensi yang sama. Dan frekuensi kita itu adalah firman Tuhan. Ya. Itulah pegangan hidup kita. Ya. Tapi saya juga sadar, ini syukur di sini yang ikut PA Blessing umurnya lumayan muda-muda nih, Bu Erin ya. Biasanya saya selalu punya teori. Ketika usia kita lagi nanjak begini nih kita cenderung materialistik. Susah diajak masuk ke pelayanan, susah diajak bicara yang hal-hal rohani. Karena memang lagi ngejar kebutuhan-kebutuhan hidup yang cirinya itu materialistik. Tapi kalau nanti tambah tua, percayalah pada saya, manusia itu akan makin spiritual, makin spiritual. Dan dosa-dosa mulai ditinggalkan. Mungkin karena udah nggak kuat juga bikin dosa. Jadi ya udahlah, rohani aja ya. Tapi ini grafik hidup. Syukur kalau di sini ketika Anda umur 30, 40 sudah disentuh oleh firman Tuhan, syukur kepada Allah. Bahkan berbagai cerita yang ikut Bucun bahkan sejak umur kuliah awal ya. Kuliah awal di Jakarta mulai merantau itu menjadi kekuatan kita untuk berkumpul. Maka syukurilah komunitas PA Blessing ini, di mana kita bertumbuh bersama. Yang kedua, cuma dua saja inti renungan hari ini. Kata kunci dari bacaan Injil dan juga bacaan pertama yang tadi dibacakan adalah seruan mohon belas kasihan. Kasihanilah aku, kasihanilah aku. Ya. Tetapi di situ juga ada murid-murid Yesus yang ketika ada orang buta berseru untuk minta belas kasihan sama Yesus, murid-murid Yesus malah nyuruh ngapain? Diam kau. Ya. Ini saya kira suatu sikap yang harus kita renungkan bersama sebagai murid-murid Yesus. Jangan-jangan ketika ada orang berseru-seru sama Tuhan, kasihanilah aku, kita malah menjadi penghalang berkat itu. Jangan sampai kita, orang-orang yang ngaku sudah mengikut Yesus, menjadi penghalang turunnya berkat Tuhan kepada sesama kita. Sama persis ketika berapa ribu orang mengikuti Yesus, hari sudah makin sore, lalu para murid Yesus nyuruh apa? Nyuruh pergi ke desa-desa pinggiran pulang, karena apa? Tidak punya makanan. Tapi Yesus berkata apa? Kamu yang harus memberi mereka makan. Jadi sikap murid Kristus pun sudah ngikut Yesus kemana-mana. Mungkin sudah belajar firman juga, ikut PA banyak ya. Tetapi kita kurang punya sikap belas kasih yang kuat seperti yang Yesus minta. Kalau Yesus malah, apa yang kau ingin minta dariku? Dan saya kira spiritualitas belas kasih ini menjadi kekasan sangat kuat dari Paus Fransiskus kita. Lihat Paus kita umur 87 ya, kemarin datang, wajahnya masih baby face ya. Ya. Kayak ngelihatnya itu kayak apa itu boboho lagi senyum gitu ya. Ngelihatnya charming dan happy dan bahagia. Ada orang yang makin tambah umur, minta maaf ya Bu Erin yang ulang tahun ya. Hati-hati, kita makin tambah tua, makin tambah umur, muka itu makin suka tambah jutek. Cemberut aja. Sambil megang sirih lagi kan. Jadi nggak ada wajah gembiranya gitu loh. Suka ngomel lah, lalu kita marah, nggak sabar. Tapi Paus kita umur 87 masih seseger itu loh. Dan aura rohani belas kasihnya itu saya kira dirasakan oleh seluruh bangsa ini. Ketika Paus datang keliling,
Kira-kira dari 4 negara itu, Indonesia, Papua Nugini, Timor Timur, Singapura, kira-kira Paus paling happy, paling bahagia di mana? Ya karena lo orang Indonesia, jawabnya gitu. Rasakan betul Paus kita ini hatinya kemana. Feeling saya, beliau ke Vanimo. Vanimo itu, Paus itu ke PNG 2 tempat, ya. Satu ke ibu kota di Port Moresby, tapi lalu sesudah itu beliau itu maksa pergi ke Vanimo, ya. Di sana itu perbatasan dengan Indonesia sebetulnya. Jadi kalau ini perbatasan Papua yang miliknya Indonesia, ini Papua Nugini ya. Jadi Vanimo itu ada di atas, bagian atasnya Papua. Itu berbatasan dengan Jayapura. Kemarin saya ke Jayapura, baru pulang. Saya sebenarnya minta izin sama Bapak Kardinal. Bapak Kardinal, boleh nggak saya nyebrang ke Vanimo? Karena dari Jayapura ke Vanimo cuma naik mobil sekitar 1,5 jam, ya. Dan saya sudah kontak juga dengan Uskup Vanimo, saya sudah kontak juga dengan Konsulat Jenderalnya Vanimo, sudah kontak juga dengan Father Martin, misionaris yang ditemui oleh Paus. Saya mau ke sana. Tapi Bapak Kardinal bilang begini, Romo Yus, saya senang Romo ke Papua, tapi usul saya sampai ke Jayapura saja. Karena kalau Romo nyebrang ke Vanimo, itu komplikasinya, keruwetannya akan sangat tinggi sekali. Walaupun Bapak Uskup ngomongnya halus, saya usul, kalau seorang uskup yang ngomong artinya apa? Nggak boleh, nggak boleh. Jangan, dan pasti beliau tahu ada komplikasi apa. Dan betul kata Romo di Jayapura, aduh Romo, rampoknya banyak sekali di tengah jalan. Kau ngelihat orang pendatang, itu bahaya sekali di sana. Ya, jadi itu situasinya ya. Jadi kenapa Bapak Paus kita itu pengen ke sana? Karena memang ini tempat, oke lah dari Indonesia kayaknya deket gitu ya. Tapi kalau dari Port Moresby, ini kan paling pojok di atas gitu loh. Sehingga Paus itu menyempatkan ke sana. Mungkin juga Paus bahagia itu ke Timor Timur. Kita merasa 86.000 di GBK aja udah heboh gitu ya. Timor Timur berapa? 700.000. Artinya bisa 8 kali lipat. 8 kali lipat. Dan yang datang di sono kayaknya bebas, siapapun bisa datang ya. Kalau di Indonesia kan dipilih aktivis gereja. Diundi, satu lingkungan cuma dapat 2. Itu pun ada ketua lingkungan yang curang, kasih ke istrinya. Supaya dia bisa berangkat sama istrinya. Tapi yang bisa datang ke situ kan, ke GBK itu kan orang-orang terpilih, aktivis, dan mungkin donatur gereja. Mungkin ada difabel juga yang dipilih oleh keuskupan. Tapi buat saya, Paus itu nampaknya bahagia ketika berjumpa dengan orang-orang dengan keadaan-keadaan yang sangat susah, sakit dan luar biasa. Hatinya itu kelihatan seperti itu. Maka belas kasih ya. Kita protes Paus memberkati lesbian dan gay. Anda protes nggak Paus memberkati lesbian dan gay, pasangan lesbian dan gay? Langsung kita merasa, kok Paus kita gitu sih memberkati pasangan sejenis? Itu kan aib pasangan sejenis. Tapi Paus sudah diwawancari oleh sebuah stasiun televisi. Ya, saya memberkati pasangan sejenis. Kenapa? Karena semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Semua orang berhak dapat berkat Tuhan. Saya memberkati pasangan sejenis, tetapi saya tidak meresmikan pernikahan mereka. Tahu bedanya? Memberkati, dirangkul nih pasangan gay sama lesbian, tapi tidak diresmikan pernikahannya, cuma diberkati. Itu pun kita sudah marah-marah, kenapa Paus kita memberkati pasangan sejenis? Ini saya kira tanda kita belum mengerti betul spiritualitas belas kasih yang dipunyai oleh Paus kita. Sekarang perbandingannya, kalau Romo Yus pergi ke penjara Cipinang, di Cipinang ada pengedar narkoba kelas kakap orang Katolik. Orang Katolik kan bisnisnya macam-macam ya.
Ada yang baik-baik, bikin rosario, jualan kue, kuenya dibagi-bagi ke orang. Ada yang bisnisnya baik-baik kayak gitu. Tapi ada juga orang Katolik yang jadi bandar narkoba kelas kakap. Itu orang Katolik juga. Orang Meksiko aja mayoritas Katolik, padahal Meksiko sumber narkoba. Ya. Nah, saya memberkati pengedar narkoba kelas kakap di penjara Cipinang. Dia berlutut di penjara, saya berkati. Anda marah nggak? Enggak. Bahkan Anda berkata, ih baik ya Romo Yus ya, kunjungan ke penjara memberkati memberkati pengedar narkoba. Sekarang pertanyaan saya, lebih jahat mana? Pengedar narkoba atau pasangan lesbian dan gay? Pengedar narkoba. Apa jahatnya lesbian dan gay? Itu kita perluas. Waria, ya, transgender, banci. Kita mungkin segera menjauh dari mereka. Tapi Bucun malah manggilin itu waria ke samadhi lagi. Aduh, saya satu waria aja takut. Ini dia datengin 14. Sampai saya bingung ngajarnya. Teman-teman, saya manggil Anda siapa ya? Mas atau Mbak, Om atau Tante? Romo, kita kan pengen kembali ke KTP kita, panggil kita bro aja bro, oke. Ternyata pendalaman Alkitab ngajar waria itu lebih menyenangkan daripada ngajar Anda saya kira. Karena mereka nyaut apapun, woi nanya, jawab, walaupun salah jawabannya, pokoknya jawab gitu. 1 tahun lulus baptis, bahkan Bapak Uskup kasih izin terima sakramen Krisma. Sebulan kemudian datang 29 waria baru. Mereka itu pencari jiwa yang baik loh menurut saya. Dari 14 dibaptis tiba-tiba dapat 29. Itu promosinya gimana gitu ya. Mungkin mereka ngomong sama teman-teman warianya, teman-teman, lu mendingan cepet masuk Katolik, enak lu belajar agama di samadhi, romonya baik-baik, ganteng-ganteng, pulang dibawain sembako lagi. Sama komunitas Thomas dibawain sembako. Ya. Nah, saya udah 29 sudah sukses juga nih, ya. Akhirnya 22 yang dibaptis. Saya takut nih ntar datang lagi bentar lagi nih. Kalau makin banyak samadhi nggak jadi pusat pastoral lagi. Pusat waria Katolik Indonesia. Semula kan kalau ketemu waria kan kita menjauh loh, ya. Karena dari penampilan, dari bedak aja, dari make up itu udah kelihatan beda gitu. Kita menjauh. Kalau lesbian dan gay kan nyaru gitu. Sekarang kayak di sini nyaru kan, lesbian sama gaynya kan nyaru deh. Nggak kelihatan ya. Tapi kalau waria tuh kan memang beda penampilannya. Dan ini yang saya bilang, saya jadi ingat belas kasih yang diajarin oleh Paus, dan Paus kita itu nggak ngajarin yang baru. Paus kita itu cuma mengembalikan gereja Katolik ke doktrin dasarnya gereja, yaitu cinta kasih. Jangan kita malah menjauhkan orang dari berkat Tuhan. Ini kalau Bartimeus langsung dipinggirin nih oleh para rasul, nggak jadi mukjizat loh. Menurut saya yang dosa ini para rasul. Kalau sampai membuat Bartimeus nggak jadi disembuhkan. Karena setiap orang berhak dapat berkat Tuhan. Ya. Maka teman-teman, janganlah kita menyingkirkan orang yang kita pandang mungkin hina, lemah, miskin, nggak pantas deket-deket kita ya. Karena Tuhan sangat mencintai mereka. Dan saya kira itulah yang terus diajarkan oleh Bu Airin dalam kenapa kita mengolah kitab suci terus. Bukan demi kita apal kitab suci, tapi demi supaya hidup kita berubah. Ya, kalau cuma demi apalan kitab suci, kita udah kalah telak sama Protestan yang pegang kitab suci sejak tahun 1500-an. Sedangkan kita baru pegang kitab suci tahun 1960-an sejak Dei Verbum, Konsili Vatikan kedua. Sebelum itu orang Katolik nggak boleh pegang kitab suci sendirian. Baru tahun 1962. Sedangkan Protestan 1500-an. Maka saya kira bukan demi apal ayat, tetapi demi hidup kita itu berubah. Berubah kemana? Sikap belas kasih dan cinta kasih yang sungguh-sungguh berkobar dalam kehidupan sehari-hari. Semoga rahmat Tuhan menyertai komunitas PA Blessing ini. Ibu Airin sehat, panjang umur,
sepanjang-panjangnya nggak tahu ya Bu ya. Ya, pokoknya masih dikaruniai kekuatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mewartakan firman-Nya, berbuat baik ke sana kemari dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh PA Blessing, dan itulah kebahagiaan hidup kita. PA Thomas Blessing. Oh, ada Thomas ya? Ya, oke. Sama aja. Karena memang buat saya yang penting dalam komunitas ini bertumbuh dalam firman Tuhan, tapi juga hidupnya mengalami transformasi yang baik ya. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama dalam komunitas kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah. Kita bersatu dalam doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus, Imam Agung kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami, Bapak Paus, Uskup, Kardinal, Diakon, dan para imam, serta seluruh kepemimpinan gereja Katolik, khususnya di Indonesia. Semoga Engkau memberikan kesehatan yang baik, agar mereka senantiasa mampu mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau lewat karya dan pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara kita, ya Bapa, Engkau telah mempercayakan segala tugas dan tanggung jawab kepada para pemimpin negara kami. Semoga Engkau mendampingi mereka agar sungguh memiliki semangat melayani, dan berilah roh kebijaksanaan agar memperhatikan masyarakat kecil dan terkecilkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pembimbing rohani kami, Mami Airin, ya Bapa, kami bersyukur Engkau mengutus Mami Airin menjadi pembimbing rohani kami. Kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa melimpahi Mami Airin serta keluarganya, dan Tuhan semakin memakainya secara luar biasa dalam tugas penggembalaannya yang Engkau berikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas PA Thomas Blessing, ya Bapa, kami mengucap syukur untuk ulang tahun PA Blessing yang ke-12 tahun. Kiranya Tuhan dapat memakai komunitas ini sebagai wadah kami dalam melayani dan menemukan kasih-Mu dalam hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kami masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengagumi keindahan hidup ini. Berilah kami kekuatan untuk mewartakan kebahagiaan itu kepada sesama kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bawa, kita berikan persembahan kita. Sebagai lagu persembahan, Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Inilah persembahan kami bagi-Mu Tuhan, yang terbaik dan yang terindah. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus ingin ku
ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa Tuhan, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. membawa hidupku. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Membawa hatiku sebagai persembahan. ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi persembahan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Terimalah persembahan kami roti dan anggur ini ya Bapa, bersama doa-doa kami untuk rasa syukur kami bagi pertambahan usia kesehatan Ibu Airin Purwito yang berulang tahun. Biarlah juga dengan belas kasih yang Kau berikan kepadanya, ia terus bertumbuh dan juga menumbuhkan iman saudara-saudari di dalam komunitas Thomas Blessing ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak, pantas, benar dan menyelamatkan kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu ya Allah. Karena Engkau sudah mengutus putramu Yesus Kristus untuk menebus kami. Ia telah menyelamatkan kami dengan perantaraan Bunda Maria. Ia merentangkan tangan di kayu salib untuk melepaskan belenggu maut dan kebangkitan, cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silahkan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecah lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bernyanyi doa yang diajarkan Tuhan kita. Bergandengan tangan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita berikan salam damai satu dengan yang lain. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita. Memberkati PA Thomas Blessing, memberkati Ibu Airin yang berulang tahun dan seluruh keluarganya. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat, yang menerima komuni kudus ialah mereka yang sudah dibaptis Katolik. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kami bersyukur juga untuk komunitas yang sudah menemani kami terus bertumbuh bersama-sama, semakin mencintai firman-Mu, semakin bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Biarlah hidup kami boleh menjadi perpanjangan kasih-Mu kepada sesama. Kami bersyukur juga untuk pertambahan usia dan kesehatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Airin. Biarlah Engkau senantiasa menjaga dan melindunginya dalam hidupnya, dalam keluarga dan juga semua pelayanannya. Biarlah banyak orang yang saat-saat ini sedang menghadapi kesulitan, apapun itu, Kau buka jalan agar mereka juga merasakan kasih dari-Mu. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita, kegembiraan dari pagi hingga sore ini. Dan selamat ulang tahun untuk Ibu Airin dan juga untuk PA Thomas Blessing ulang tahun juga. Ya, kenapa ya kok berdirinya suatu komunitas itu sadar nggak sadar itu deket sama ulang tahun pendirinya ya. Ibu Chun Thomas juga gitu September, Ibu Airin juga gitu. Dan Opera Komedi Samadi itu minggu kedua bulan Mei juga berdirinya, Kamis minggu kedua bulan Mei. Itu deket juga sama ulang tahun saya, tanpa dimaksudkan. Ternyata itu bukan sekalian, itu kayaknya roh memang menuntun ke situ. Ya, sehingga lalu ya tanpa sadar kok jadi gitu. Maka kita syukuri komunitas kita syukuri sahabat-sahabat beriman kita, biar kita terus bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Nanti kita foto-foto dan tiup lilin. Saya akan cicipi 1-2 makanan kecil karena saya harus misa lagi. Jadi saya harus berangkat lagi nanti ke Jakarta Timur. Jadi bolak-balik nih. Gini. Oke, kita bangkit berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku, baik yang hadir di sini maupun berada di rumah mengikuti secara online, semua orang yang kita doakan, dan khususnya komunitas PA Thomas Blessing dan juga Ibu Airin yang berulang tahun hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kasih di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, Sio Manise, kita semua disayang sama Tuhan Yesus. Mari kita bernari seperti Daud menari. Teman-teman sehabis ini ada PW ya, praise and worship sampai jam 8 malam. Bersama-sama kita menari buat Tuhan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala
dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia. Mari tangannya semuanya ke atas yuk, kita menari buat Tuhan. Ale semua disayang Tuhan. Amin. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala. Tangannya naik semua ya ke atas ya. Sio. Sio, sio, sio manise. Tunjuk. Ale semua disayang Tuhan. Lagi. Sio, sio, sio manise. Tunjuk temannya. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio. Sio,